Nah, tadi kita sudah lihat ya bahwa kemarin Pak Jokowi sudah diperiksa bersama dengan 10 orang lainnya. Jadi totalnya 11 di Surakarta, Jawa Tengah. Jadi ini juga bisa dibilang menjadi babak baru lainnya begitu. Babak baru karena kemarin kita sudah melihat Pak Jokowi menyerahkan ijazah SMA, Betul. ijazah S1, ditanyai beberapa hal sampai dengan 3 jam gitu, 45 pertanyaan, 35 itu lebih ke cross check sudah ditanyai sebelumnya ya. 10 pertanyaan baru. Seru nih, kira-kira apa sih yang akhirnya didalami oleh pihak kepolisian? Nah, pertanyaan berikutnya adalah kalau barang bukti sudah ada, tersangkanya siapa gitu ya. Itu dia. Kita akan langsung tanyakan dengan narasumber yang sudah hadir di sini bersama kami. Ada Pak Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Selamat Arianto. pagi Pak Ranto. Lalu ada Abdullah Al-Kateri, kuasa hukum terlapor Dr. Tifa. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Bang Abdullah, Waalaikumsalam. sehat ya? Dan yang terakhir ada Pak Ade Darmawan Bayasit, Sekjen Pradi Bersatu. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Rati dan Mas Reza. Selamat pagi TV One dan pemirsa TV One. Nah, ini sebelum mulai tadi sudah ada perbincangan-perbincangan. Sudah hangat banget nih. Tapi saya ke Pak Ade dulu. Pak Ade, ini hari ini nanti akan datang ke Polda Metro Jaya Oh, iya. sebagai saksi Pelapor ya. Ya. Sekitar 10.30 bersama dengan Pak Sylvester. Oh, iya. Sylvester nantinya. Iya. Apa saja yang sudah disiapkan untuk nanti? Persiapannya sih tidak ada karena kita sudah firm di alat bukti dari Jakarta Selatan. Bukti baru ada? Sudah cukup, sangat cukup dan kami anggap bahwa ini sudah firm. Sehingga sisa mungkin untuk penyidik meyakinkan kami lagi, ditanyain lagi beberapa pertanyaan tentunya. Yang biasanya mengulang ya, biasanya mengulang, tetapi ada sesuatu yang pasti akan baru ditanyakan gitu loh, setiap pemeriksaan di tahap penyidikan. Nah, intinya bahwa mudah-mudahan saya yang terakhir. Nah, kalau saya, mudah-mudahan Anda yang terakhir. ya saya yang terakhir karena kalau sudah terakhir kan udah mulai pemanggilan ke pihak terlapor. Nah, kalau sudah dipanggil pihak terlapor, nah tentu ada kejutan-kejutan akan terjadi. Artinya yang pertama saya cukup senang karena Bapak sudah disita Ijazahnya dan S1 ya? SMA dan S1-nya. Saya senang kenapa? Artinya di sini memperlihatkan kepada masyarakat bahwa yang dikatakan tidak ada ijazah lah, yang dikatakan fotokopian lah. Nah, ini sudah disita. Nanti di pengadilan pasti akan timbul tuh. Berarti yang sebelah juga seneng tuh nanti Ya, bisa lihat ijazahnya. artinya seperti itu, bahwa kita akan bertemu di pengadilan, kita akan buka-bukaan bahwa sebenarnya ya ijazah itu tidak penting banget sih sebenarnya. Yang penting itu adalah diakui atau tidak. Tapi kemarin juga sudah didalami oleh pihak kepolisian 45 pertanyaan, 10 pertanyaan baru tentang bagaimana ijazah ini bisa diupload di media sosial, Oh, iya. kemudian dosen pembimbing Pak Jokowi dan lain sebagainya. Begini Mbak Rati, kalau seperti itu untuk meyakinkan penyidik sebenarnya. Penyidik mau meyakinkan bahwa ini ijazah terbitan siapa sih? Gitu loh. Nah, analogi berpikir kita sederhana sebenarnya. Kalau terkait ijazah, siapa yang nerbitin? Itu dulu. Terus kemudian untuk skripsi juga sama. Nah, skripsi memang kita yang buat kan, tetapi ditaruhnya di mana? Kan di universitas. Nah, terus kemudian ijazah juga kan yang nerbitin universitas. Iya, betul. Nah, yang menjadi saya tidak bisa menerima pemikiran saya, kalau ini dibuat berarti ada pembuat di luar UGM, tiba-tiba mendatangi UGM, menaruh skripsinya, terus kemudian ijazahnya dicetak di Pramuka katanya nih, ya kan gitu. Ah, berarti ada yang naruh. Apakah itu Bapak Insinyur Joko Widodo atau oknum UGM? Kan pertanyaannya di situ tuh. Ya nanti ini kan juga akan dikulik lebih dalam pasti di persidangan nantinya. Kan udah. Ya. Kan udah. Ya. Berarti UGM mengakui bahwa dia mencetak. Terus kemudian UGM juga menyatakan bahwa ada skripsinya di UGM. Kan gitu. Udah itu dipercaya oleh abang, tapi dari pihaknya Bang Abdullah masih nggak percaya. Nah ini logika saya minta diyakinkan gitu loh. Seperti apa? Nah sekarang gini deh. Coba Bang, saya challenge, sebentar, saya challenge dulu. Masku, kuliah di mana Mas?
S1 kan? S1 S1 aja, S1 aja. S1-nya aja. Asli enggak ijazah? Sebentar dulu. Satu dulu. S1. Jadi kita yang ditanya sama abang nih. Mustopo. Nah, sekarang skripsinya ada di mana? Di Mustopo. Di perpus Saya kan? juga pegang, Iya, artinya. satu Iya. Mustopo, satu Mas, ya Iya, kan? iya, betul. Nah, terus yang kedua, ijazahnya terbitin siapa? Ya Mustopo. Kampus, universitas. Oh gitu. Palsu, harus dilegalisir sama Ella. Nah, Oke. itu. Tahan. Itu masalahnya. Saya takut dilaporkan. Oh, iya. Jasa saya palsu. Kan gitu, kan? Tapi ke Bang Itu Abdullah. logika itu, logika. Baik, Bang Enggak, Abdullah, ini gimana? kan dibilang palsu. Saya tanya, rektornya siapa di Mustopo? Apakah yang sekarang jadi menteri itu? Yang katanya Coba Pramuka jangan itu? bawa universitas lain. Jangan bawa universitas Nah, lain. iya. Coba sebut aja. Ini temanya bukan tentang saya, jadi jangan bahas saya. Iya. Kita ke Bang Abdullah, tanggapannya gimana? Ini ijazah SMA S1 sudah ditahan, sudah cukup atau seperti apa? Begini, ya kan? Ini kan bukan tiba-tiba. Ada satu peristiwa besar, ya kan? Ya kan selalu dikatakan sudah diberitahu, sudah diinformasikan sama UGM. Diperlihatkan nggak? Itu pertanyaan. Yang dimasalahkannya bukan diinformasikan, tapi diperlihatkan. Ya kan? Saya bilang saya punya SIM, nggak percaya. Saya udah ngomong saya punya SIM kok. Anda bilang buktikan, saya tunjukkan nih SIM saya. Itu kan? Nah itu. Seperti Obama pada waktu itu kan, waktu dia dicurigai bukan American citizen, Ya. kan? Santai diambilin aktanya, selesai kan? Nggak gaduh kan? Nah ini yang menjadikan gaduh itu karena tidak ditunjukkan. Itu jangan lupa ya. Tapi sudah disita, Bang? Di sini, di sana, kemarin dikembalikan. Ya. Kenapa dikembalikan? Nah itu pertanyaan juga. Oke. Bahkan, ya kan? Tapi udah senang kan, Bang? Bukan masalah senang. Saya bicara hukum ya. Iya. Itu dikembalikan sebelum diumumkan. Itu nggak bisa. Karena ada penyitaan. Kalau penyitaan itu nggak cuma pinjam begini aja dia. Itu, tapi tidak. Bahkan sebelum diumumkan, diambil. Ini kan jadi pertanyaan. Selama ini kalau, sehingga kita waktu konferensi pers, kan ditunjukkan fotonya. Nah, itu foto. Pertanyaan saya, pernah nggak gelar menunjukkan bukti dengan fotonya? Oke, Pak Arianto mungkin yang bisa jawab. Gimana, Pak? Loh ini, oh oke. Bukan, artinya narkoba, tunjukkan narkobanya. Pedang ditunjukkan pedangnya. Mana? Nah, ini foto narkobanya, ini foto pedang, nggak ada. Tapi kan saat Tapi itu kalau belum memang jadi... di levelnya bukan di pihak kepolisian, Betul. memang tidak perlu ditunjukkan kan? Loh, Sampai kalau- nanti pengadilan. kalau Ada setiap- aturan yang mengharuskan Setiap- Bapak Insinyur Joko Widodo menunjukkan ijazahnya. Loh, pertanyaannya. Tidak ada kewajiban. Iya. Pertanyaannya. Tidak ada kewajiban. Tapi kalau penyidik sudah disita. Ada Abang sisa lihat, Pak. ketentuan yang dilanggar. Apa itu yang dilanggar, Ya Bang? itu penyitaan itu nggak sebegitu aja. Setelah selesai proses, baru minimal setelah diumumkan lah. Oh, ini sudah dia bisa lanjut contohnya ya kan. Nah, baru dikembalikan. Ini enggak. Belum diumumkan, ditunjukkan foto, kusut lagi. Ada garisnya lagi. Ya kan, ini rakyat yang lihat. Oke. Jadi yang protes ini, bahkan gelar kemarin, beliau ikut, saya ikut, Iya. gelar, dinyatakan bahwa salah satu pertimbangan gelar khusus ini, katakan, itu karena ini sudah menjadi isu nasional. Itu katanya pimpinan gelar loh ya. Berarti bukan isu 3-4 Jadi dari orang. pihak ini. kanan nantinya akan meminta lagi gelar khusus di Polda Metro Jaya atau Bukan, bagaimana? kemarin kami kan gelar khusus di sana, ya kan? Harapan kami, namanya gelar khusus, ijazah itu ditunjukkan di meja kita bahas bareng. Ini enggak. Bahkan pihak UGM tidak hadir pada waktu pagi hari. Sorenya saya dengar di medsos waktu gelar internal mereka, tiba-tiba ada UGM-nya. Pertanyaan saya disembunyikan di mana UGM ini? Ya kan? Ini satu ijazahnya nggak ditunjukkan, Egy udah mau keluar waktu itu. Egy bilang, saya walk out. Nggak bisa Ini dong. yang saat kita. di Baris Krim Polri berarti ya? Iya, khusus. Yang ada ombudsman, ada DPR Itulah, RI. bayangkan kan berarti melecehkan lembaga-lembaga itu. Masa lembaga-lembaga itu suruh cerita sebelum tidur? Kan faktanya kalau ditunjukkan. Nggak ada. Oke, tahan Pak Arianto. Memang nggak ada Pak saat itu. Ini kita agak flashback jadinya, Enggak, saya kalau ngelihat gini nih ya, sedikit saya- saja diklarifikasi. Klarifikasi saya melihat ini kayak melihat sandiwara aja. Sama. Sandiwara ini ya, sandiwara betul. Polisi ya? Yang terjadi sebetulnya adalah sekarang ini ya, antara dua kubu ya. Kubu yang satu itu menuduh bahwa Pak Jokowi itu palsu. Yang lain membuktikan bahwa itu asli. Yang menuduh itu pakai dalil-dalil dia sendiri. Dengan cara dia sendiri, yang dia karang sendiri, yang dia sepengetahuan mereka itu benar. Bahwa ini gini-gini. Seperti tadi,
kok nggak ditunjukkan, kalau ditunjukkan selesai itu kan satu kubu nih. Ya. Nah yang kubu yang lain yang sana, yang penting ikut aja jalur hukum, kan gitu. Nah selama ini kedua-duanya masing-masing mengaku benernya sendiri, dan sekarang prosesnya tuh sedang menuju ke situ. Kalau saya melihat kayak gini nih saya senang karena apa? Semua ini sandiwaranya berjalan sesuai dengan bapak-bapak, sesuai prediksi saya. Dulu kan saya mengatakan gitu ya, ini prediksinya nanti pasti ribut di lapangan dulu. Ya. Begitu nanti udah masuk ke itu, barulah ibarat kayak tinju dulu ya saya sampaikan antara McGregor dengan Nurmagomedov itu ya gitu. Masing-masing sebelum ini kan, wah saya menang, saya hebat di sana gini-gini, yang sini juga gitu-gitu. Nah nanti baru itu kalau udah naik ke persidangan baru ketahuan nanti siapa yang kalah, siapa yang menang baru kayak gitu. Ini sekarang kan sudah sampai gitu. Kemarin pada tahap penyelidikan di Barreskrim sudah dinyatakan itu tidak ada yang palsu, tidak ada bukti palsu, artinya itu asli gitu kan. Kan masih nggak percaya, sampai minta gelar apa tuh, gelar khusus kayak gitu kan. Nah, terus kemudian tadi praktek gelar khusus. Sementara Barreskrim membuka gelar khususnya dibagi menjadi 2, karena apa? Takut jangan sampai terjadi benturan rame-rame di situ. Makanya session pertama itu adalah paparan antara Barreskrim yang sebagai melakukan penyelidikan, kemudian dari pihak pelapor sama terlapor, seksi 1. Nah, kemudian seksi 2-nya baru saksi dari Gama, dari UI, karena itu dianggap saksi yang netral. Nah, sementara itu pengamat yang luar itu masih tetap ada di situ. Jadi itulah menurut Barreskrim itulah keterbukanya di situ gitu. Nah, tapi kan kemudian dia kok disembunyikan dan sebagainya. Itu tadi kan saya menimbulkan itu. Tunggu enggak usah gini, Pak. Saya tidak menyerang Bapak enggak. Saya menerangkan pada rakyat. Inilah yang terjadi gitu loh. Jadi masing-masing itu menyampaikan menurut pandangannya dia sendiri, mestinya kayak gitu. Contoh lagi kemarin, kenapa kok harus diperiksa di Jogja? Kenapa ini kan berarti tidak imbang. Gitu ya. Di dalam teori penyidikan, Pak, itu di dalam KUHP tidak ada aturannya bahwa pemeriksaan itu harus di kantor polisi. Di kantor polisi tidak ada. Dimanapun yang penting pemeriksaan itu bisa menjamin. Polisi Republik Indonesia. Enggak, yang penting pemeriksaan itu menjamin bukan aja di polisi, Pak. Saya bukan jadi penyidik. Kalau seorang saya panggil dia sakit, Pak, saya sakit, saya datangi ke tempat, saya periksa di tempat, itu boleh, Pak. Berarti sakit tidak menghindari. Enggak, jadi artinya gini, penyidikan itu mau dilakukan dimanapun, itu baik. tidak ada larangan. Jadi jangan bukan itu sebagai suatu ketidakadilan, bukan. Sebentar. Itu kenyataan yang terjadi. Itulah penjelasan saya mengenai teori penyidikan itu. Ini supaya rakyat tahu ya gitu. Jadi jangan penyidikan itu seperti dianggap seperti teorinya advokat itu yang mengatakan penyidikan itu harus begini, buktinya dulu. Jadi sudah clear dari Pak Arianto seperti apa, Bang Abdullah? Tahan dulu ya, Bang, kita harus iklan dulu nih, biar nanti waktunya panjang lah, Bang ya. Kita harus jeda dulu, kita akan kembali saat lagi, tetap bersama kami.